Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran fisika. Di sini kelas 12 bab 1 tentang arus searah. Nah, silahkan sambil buka modulnya diperhatikan. Nah, di sini untuk bahasan yang pertama itu tentang hukum Ohm. Nah, untuk bunyinya, ini kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Maksudnya kayak gini. Kuat arus, kan kayak gitu. Kuat arus tuh I sama dengan, katanya seperti itu. Kuat arus itu berbanding lurus dengan tegangan, berarti V. V itu tegangan B besar dibagi terbalik dengan hambatan, berarti R. Nah, sebelum ke rumus di sini, ini mengenai tentang listrik. Jadi belajarnya kalau kelas 12 ini tentang listrik. Nah, kalian mungkin sudah sering menemui dalam kehidupan sehari-hari itu secara tidak langsung listrik itu kalian sudah sering banget ditemui. Nah, di sini kata hukum Ohm, arus itu berbanding lurus dengan tegangan. Nah, ini arus, I itu arus, V itu tegangan, R itu adalah hambatan. Nah, tegangan ini bisa juga voltase, itu sama aja. Nah, ini voltase atau tegangan sama saja. Nah, di sini bentuknya seperti apa sih arus? Misalnya ada kabel. Nah, biasanya kalau dalam listrik itu kabelnya 2. Nah, di dalam kabel ini biasanya itu ada arus yang mengalir. Nah, untuk bab 1 ini arusnya ini masih searah ke sana semua. Nanti ada yang bisa berbalik arah arusnya itu. Jadi bisa ke kanan berbalik arah ke kiri, itu untuk bab berikutnya. Itu arusnya. Dan di dalam kabel ini biasanya ada namanya tegangan. Nah, biasanya kalau di dalam PLN itu tegangannya 220. Volt satuannya. Nah, kalau arusnya nanti ya bervariasi. Nah, terus ini hambatan R-nya itu seperti apa? Nah, kalau di dalam lampu, nah ini sudah saya buka. Nah, kira-kira yang mana? Nah, di sini ini yang ini. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini hambatannya atau R-nya. Kalau yang seperti ini kapasitor. Nah, masih banyak macam-macamnya di sini. Nah, langsung saja ke rumus hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu gampang rumusnya. Tadi katanya I sama dengan V per R. Nah, I itu adalah arus, V itu tegangan, R itu hambatan. Nah, tapi kalau untuk mencari V seperti apa? Nah, untuk mencari V itu I kali R. Sedangkan R itu V per I. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, kecoret ini tadi. Contoh soal, pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan. Nah, berarti kalau tegangan itu pasti V. Nah, diketahui V sama dengan 10 volt. Nah, berikutnya, dan beban dengan hambatan, berarti hambatan itu R, itu 10 ohm. Nah, 10 ohm itu kayak gini tulisannya. Nah, satuannya. Kenapa ini disebut hukum Ohm? Karena si penemunya ini namanya Georg Simon Ohm. Maka karena penemunya ini Ohm, maka hukumnya ini dijadikan hukum Ohm. Tahun 1787 sampai 1854 menemukan hukum Ohm. Lanjut, diketahui ini sama ini. Sedang yang ditanya adalah mana tadi? Berapa besar kuat arus, berarti I. Nah, maka kalau I yang ditanya berarti V per R. Nah, 10. Ini nilainya 10 bagi 10 ya 1. Kesatuannya ampere. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh 2. Diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian itu sebesar 24 volt. Berarti V-nya itu 24 volt.
dan nilai arus yang terbaca, berarti I-nya yang diketahui. Nah, I-nya itu 10 mili ampere. Nah, di sini ada namanya satuannya mili-mili, berarti satuannya itu harus dirubah ke ampere. Nah, caranya seperti ini. Mili ke ampere itu naik 3. Nah, naik 3. Berarti majunya 3. 1, 2, 3. Yang ada lobakan dikasih 0, terus ini koma. Nah, berarti 0,01 ampere. Ini cara merubahnya. Nah, kalau ada kata-kata mili berarti maju 3 ke ampere. Berarti diketahui 10 mili ampere sama dengan 0,01 ampere, dan ditanya itu berapa nilai resistansinya. Resistansinya itu sama dengan R juga, hambatan. Maka hambatan, nah kalau dirumus seperti ini. Nah, ini hambatan V bagi I. Nah, V bagi I. Maka diketahui 24. Nah, ini 24-nya V-nya dibagi 0,01. Nah, kayak apa sih baginya kalau bingung? V per I. Nah, 24 per 0,01. Nah, 0,01. Nah, ini dimajukan ke kanan. 1, 2. Ini juga majukan ke kanan. 1, 2. Yang ada lobakan dikasih 0. Berarti 2400 per 1. Nah, ini kan 1. Berarti jawabannya 2400 ohm. Nah, gampang kan? Nah, berarti 2400 ohm. Ini 2400 ohm. Lanjut ke nomor 3. Kamu diharuskan memasang. Nah, panjang banget. Silahkan dibaca. Berarti kalau ada dua tegangan yang berbeda, nah di sini ada dua tegangan yang berbeda, berarti itu dikurangkan. Nah, yang besar 36, yang kecil itu 24 dikurangkan. Berarti ini sebagai V-nya. Nah, ini sebagai V-nya. Dengan menggunakan terus yang diketahui lagi ini 2 ampere, berarti itu arusnya. Nah, ini ada kata-kata 2 ampere, berarti arusnya itu 2 ampere. Yang ditanya apa? Berapa besar resistansinya? Berarti masih sama dong rumusnya. R sama dengan V per I. Berarti V-nya itu 12, I-nya itu 2. 12 bagi 2, 6. Berarti 6 ohm. Nah, gampang, mudah sekali. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui nilai resistansi, berarti itu adalah R-nya. Diketahui R-nya 3 dengan arus 5. Nah, ini kurang lengkap, sebenarnya 5 ampere. Nah, maka nilai tegangannya adalah, berarti kalau di rumus itu V sama dengan I kali R, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, gampang. Lanjut ke hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini adalah Kirchhoff ya, sama Kirchhoff. Nah, hukum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik ini titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar. Maksudnya kayak gini, misalnya ada kabelnya 1, nah terpecah menjadi 2, ini nilai arusnya itu harus sama. Nilai arusnya itu harus sama. Nah, di sini nih nilai ini itu sama dengan I1 sama dengan I2 tambah I3. Itu sama dengan, nanti kalau digabung lagi ke sini berarti ini sama dengan yang pertama tadi. Maksudnya kayak gitu. Arus yang masuk kalau bercabang itu nilainya sama dengan, nah kisahnya seperti itu. Kalau di sini itu 3, di sini 2, misalnya contoh. Nah, kalau ininya 2 ampere 3 ampere, di sini 2 ampere. Nah, berarti I3 nya berapa? Ya berarti supaya 3 itu kira-kira 2 ditambah berapa?
ya tambah 1. Nah, berarti sama di sini 3, ini tambah ini juga 3. Maksudnya kayak gitu. Nah, maka rumusnya ini tadi I1 seperti ini. Contoh. Nah, contoh di sini ada namanya ini ada dua yang masuk dan 2 yang keluar. Berarti 2 yang masuk itu dijumlahkan sama dengan 2 yang keluar. Nah, kalau di sini contohnya perhatikan gambar I1 nilainya 6. Habis itu I2 sama dengan 3. Nah, habis itu I3-nya itu 7. Nah, berarti tambah saja I1 sama I2 karena ini sama-sama masuk, kita jumlahkan. Nah, 6 tambah 3 sama dengan 7 tambah berapa? Nah, kisahnya kan kayak gitu. Yang ditanya adalah I4. Nah, I4 berarti kalau 6 tambah 3 itu 9. Kalau 7 tambah berapa supaya 9? Berarti I4 9 kurang 7 nilainya 2 ampere. Gampang ya? Nah, lanjut ke materi berikutnya. Ini ada contoh soal yang kurang lebih sama dengan yang tadi. Tapi di sini ini masuk, ini masuk terus bercabang, terus dia jadi satu lagi. Ini kata-katanya, perhatikan gambar di atas. Jika diketahui I15, nah habis itu I2-nya itu 2, tentukan besar I3-nya berapa, ini ditanya. Habis itu ini ditanya juga. Nah, diketahui I1-nya 5, I2-nya 2, berapa dong I3-nya? Kan kayak gitu sama I4. Kalau I4 itu gampang, karena ini masuk, terpecah jadi 2, terus jadi 1, berarti I1 sama I3 itu nilainya sama. I4, maaf ya, I4 itu nilainya sama, berarti ini nilainya 5 ampere, langsung bisa ketemu. Berikutnya, kalau 5, nah di sini sama dengan ini nilainya 2 ditambah berapa? I3. Nah, seperti itu. Berarti I3 gampang dong. 5 kurang 2 sama dengan 3 ya. Ya, 3 ampere. Nah, gampang. Lanjut ke hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini agak susah, tapi sebenarnya sih gampang kalau tahu prinsipnya. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya itu harus sama dengan 0. Berarti beda potensialnya V tadi itu nilainya harus 0. Nah, maksudnya seperti itu. Langsung saja ke contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Nah, ini E sama V itu sama saja. Nah, kalau dalam rangkaian orang suka menulisnya dengan E, tapi itu sama dengan V juga, sebenarnya sama. Nah, di sini ini caranya seperti ini. Katanya sigma itu jumlah I kali R itu harus ditambah dengan sigma E-nya ini tadi, E sama dengan 0. Nah, kalau mau lebih gampang, langsung ke soal aja. Apabila R1, nah R1 di sini nilainya 2 ohm. Nah, nilainya 2 ohm. Berikutnya R2 itu 4 ohm. Nah, R3-nya di mana? Nah, di bawah. R3-nya itu 6. Maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah, nah yang ditanya itu adalah kuat arus, berarti yang ditanya itu adalah I berapa, I-nya yang dalam rangkaian ini. Ini. Nah, di sini dengan menerapkan hukum Kirchhoff, nah ini yang plus itu ketemu yang plus, maka gambarnya itu ada namanya arus yang mengalir itu ke sini ngalirnya. Nah, ini yang panjang, ingat-ingat yang panjang. Ini ketemu yang panjang, berarti dia putarannya ke sana. Nah, ini R1, R2, R3. Nah, ini rumusnya IR sama dengan E1. Nah, di sini ini
I R1 kurang E1 tambah I kali R2 tambah I R3 plus E. Nah, langsung aja ke sini aja, rumus yang paling mudahnya ke sini. I itu R-nya dikalikan dijumlahkan semua, baru E-nya dikurangkan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mudahnya I R-nya dijumlahkan R2 tambah R3, nah ditambah E-nya yang dikurangkan. Nah, E2 dikurang E1, jangan kebalik. Jadi yang E2-nya. Maka kita masukkan I-nya yang ditanya, berikutnya R-nya dijumlahkan. Berarti tadi berapa? Di sini ada 2, ada 4, ada 6. Ada 2, ada 4, ada 6 dijumlahkan, terus E2. Nah, E2 itu yang mana? Yang bawah. Nah, berarti 3. Nah, berarti 3 dikurang satunya, E1-nya mana ini? E1 9. Nah, E1-nya 9. Sama dengan 0, katanya seperti itu. Berarti ini jumlahkan 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. 12 kali I. Nah, tambah 3 kurang 9, min 6. Sama dengan 0. Min 6 pindah ruas menjadi plus, jadi 6. Nah, I kali 12. Berarti I sama dengan 6 per, ini pindah ruas sebagai pembagi. Maka ini sama-sama dibagi 6 1/2 atau 0,5 ampere. Nah, gampang ya. Nah, silahkan dikerjakan soal ulangan untuk 2 minggu yang akan datang. Kalian masukkan. Nah, masukkan jawaban di atas ke aplikasi tim. Cukup sekian. Apabila tidak paham, silahkan tulis komentar di bawah ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.